Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang ada di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Suatu kali pernah saya dengar cerita dari pasutri yang sudah tua di paroki kita. Ketika ia bercerita-cerita tentang hidupnya di saat usia tua. Dia mengatakan bahwa di rumah saya itu pusing menghadapi istri saya. Kenapa? Karena banyak sekali ngomongnya, makin tua makin banyak ngomongnya. Tapi saya juga tidak bisa melarang untuk dia berbicara banyak. Suatu kali saya coba searching di Google untuk mencari tahu mengapa dan bagaimana cara menghadapi istri yang banyak omong. Lalu apa yang dia temukan? Ternyata dari dalam Google mendapat penjelasan bahwa memang orang kalau sudah tua harus dibiarkan banyak omong, karena kalau tidak, peredaran darah di otaknya tidak lancar. Maka sejak saat itu ia paham untuk membiarkan istrinya lebih banyak omong daripada sakit. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup untuk memahami persoalan orang lain itu tidak mudah. Tetapi hidup untuk mempersoalkan orang lain itu terlalu mudah. Mungkin inilah hal yang dapat kita maknai dari Injil ketika kita menemukan cerita tentang orang sakit lumpuh digotong oleh 4 orang karena mereka mengerti dan memahami bagaimana susahnya menjadi seorang penderita. Dan dengan berbagai cara mereka berjuang agar orang ini bisa disembuhkan Yesus dan berjumpa dengan Yesus sampai mereka membongkar atap rumah. Tentu tidak terlalu penting untuk kita cari tahu itu rumah siapa punya sebenarnya, kok sampai dibiarkan atapnya dibongkar.
Tapi kalaupun atap rumah itu dibiarkan dibongkar, rasanya juga kita menemukan bahwa hebat tuan rumahnya. Dia memahami penderitaan orang, sehingga biar rumahnya dibongkar atapnya, nggak apa-apa, yang penting orangnya bisa berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus paham betul tentang perjuangan mereka, makanya ketika Yesus sudah berjumpa dengan orang itu dan melihat perjuangan mereka, Ia mengatakan, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Cerita menjadi berbeda ketika ahli Taurat yang datang bukannya memahami kondisi, tapi mempersoalkan kondisi. Mereka bahkan mempersoalkan Yesus. Ngapain dia berbicara tentang dosamu sudah diampuni? Dia punya kuasa apa? Inilah contoh hidup untuk mempersoalkan orang, tetapi tidak hidup untuk memahami persoalan orang lain. Tentu ketika kita ngotot untuk hidup untuk mempersoalkan orang lain, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Karena dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus tahu isi hati mereka, yang walaupun tidak sempat mengungkapkan hal itu, Yesus tahu. Makanya Yesus langsung tahu pikiran hati mereka. Dan Yesus langsung bilang, mana yang lebih penting? Mengatakan dosanya diampuni atau apa? Jadi untuk kita paling penting adalah mungkin kita kurangi hidup untuk mempersoalkan orang lain. Karena Tuhan juga tahu hati kita. Kita boleh membela diri untuk membenarkan diri. Masalahnya Tuhan melihat hati kita. Maka paling penting adalah mari kita hidup untuk mengerti dan memahami persoalan orang lain. Dan dalam Injil hari ini kita melihat dan menemukan bagaimana orang mengikuti Yesus untuk mencari rahmat dan keselamatan. Mungkin kita masih ingat beberapa hari lalu saya berkhotbah tentang warna-warni hati orang datang ke bait Allah. Ada banyak jenis hati dan kondisi hati orang yang datang ke gereja. Ada yang murni karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Juga ada yang rindu berjumpa dengan temannya. Tapi juga ada orang yang datang ke gereja untuk cari hal juga, ya. Ada juga. Nanti romonya khotbah apa supaya dipersoalkan, kan? Ada juga. Dan memang warna-warni hati orang yang datang ke bait Allah. Dan siapapun yang datang ke bait Allah adalah pengikut Yesus. Dan kita semua adalah pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, identitas kita tidak hanya dibuktikan dari kita ke gereja. Seluruh hidup kita, baik di rumah, di KBG, di lingkungan, di tempat kerja, atau di mana-mana, kita punya label adalah murid Yesus atau pengikut Yesus. Maka pertanyaan untuk kita adalah, kita itu mengikuti Yesus untuk apa? Dan dalam menjadi pengikut Yesus juga ada banyak warna-warni motivasi. Ada yang mengikuti Yesus karena memang ingin selalu dekat dengan Yesus, merasakan sentuhan kasih Yesus lewat doa bersama, misa, kegiatan gereja. Tapi juga tidak sedikit orang yang labelnya pengikut Yesus tapi punya motivasi yang berbeda-beda. Kadang banyak juga modus di balik keikutsertaan kita sebagai murid Yesus. Terlibat di gereja mungkin juga tidak murni untuk melayani, mungkin ada motivasi lain atau modus. Kita menjadi dewan juga belum tentu mau melayani, mungkin juga ada modusnya, ada motivasi lain. Tapi inilah warna-warni pengikut Yesus. Mungkin paling penting untuk kita adalah mari kita menjadi pengikut Yesus yang belajar untuk memahami persoalan orang dan tidak menjadi pengikut Yesus untuk mempersoalkan orang-orang lain. Bunda Maria adalah salah satu figur di mana kita bisa meneladani contoh hidup sebagai pribadi yang mengerti dan memahami persoalan orang lain. Juga Santo Yosef. Bagaimana mereka berusaha untuk saling memahami ketika mereka menemukan hal yang berbeda. Yosef menemukan Maria sebagai orang yang mengandung tanpa bersetubuh. Walaupun dia ada upaya untuk menceraikan diam-diam, tapi dengan bantuan Roh Allah yang hadir dalam diri malaikat, Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman bahwa engkau jangan menceraikan Maria, karena anak yang dalam rahimnya adalah dikandung dari Roh Kudus. Yosef paham, maka dia gagal dan tidak menceraikan Maria. Maria juga sama, dia mengerti betul perasaan Yosef, karena dia sudah mengandung pada saat belum bersetubuh dengan Yosef. Tentu dia paham perasaan laki-laki, apa yang harus dirasakan oleh Yosef. Tetapi Maria menyimpan semua persoalan itu dalam hati, dan dia tetap tampil sebagai pribadi yang mencoba memahami Yosef. Makanya
Dulu pernah saya bilang, kenapa Maria menjadi istri yang tidak banyak omong, tetapi banyak menyimpan persoalan di dalam hati. Itulah cara untuk mengerti dan memahami orang lain. Tidak banyak omong, tapi banyak menyimpan persoalan di dalam hati. Tapi juga menyimpan banyak persoalan di dalam hati tanpa berjuang bersama Tuhan juga jadi persoalan. Kenapa? Nanti jadi beban hati yang bikin kita stres. Menyimpan persoalan dalam hati sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Maria artinya membiarkan Roh Tuhan bekerja untuk membantu kita memperoleh pengertian dan pemahaman. Maka untuk memahami orang lain memang tidak mudah. Tidak cukup dengan memakai kemampuan dan perasaan kita. Karena memang kita dianugerahi Roh Kudus juga salah satunya untuk bisa mengerti dan memahami. Karena salah satu dari 7 karunia Roh Kudus adalah roh pengertian, pemahaman, mengerti dan memahami keberadaan orang. Jadi kalau kita mau menjadi murid Yesus yang bisa mengerti dan memahami persoalan orang, pribadi orang dan keberadaan orang, memang tidak bisa terlepas dari campur tangan Roh Kudus. Membuka hati kepada Roh Kudus untuk membiarkan Roh Kudus mengandungi hati kita dan menjiwai kita untuk berjuang menjadi pribadi yang bisa mengerti dan memahami orang lain. Bapak Ibu, persoalan dalam hidup sering terjadi karena adanya misunderstanding, kata orang. Itu tidak saling pengertian dan pemahaman. Dan kalau kita bicara tentang pengertian dan pemahaman, juga kadang-kadang tidak sama. Kita mengerti sesuatu, kalau tidak memahami juga repot. Karena pemahaman itu lebih dari sekedar mengerti. Kita tahu misalnya Bernard orangnya seperti ini, kita tahu, kita mengerti. Tapi apakah kemudian ketika saya tahu karakternya Bernard lalu membuat saya paham kalau dia buat begitu? Nah, itulah Bernard. Itu maksudnya pemahaman. Atau contoh lain, saya mengerti Pak Budi tidak suka pakai baju kemeja dan batik. Kan itu misalnya contoh ya, contoh konkret. Saya sudah mengerti itu. Tapi persoalan lalu terjadi ketika saya tidak bisa paham bahwa memang Pak Budi orangnya susah pakai baju kemeja dan batik. Ketika saya mempersoalkan dia tidak pakai baju itu yang namanya kesalahpahaman, dan itu sering menjadi masalah. Sehingga kita belajar hidup bersama orang lain itu supaya kita paham bahwa orang memang seperti itu. Jangan kita memaksakan. Yang sering terjadi ketika kita memaksakan orang itu seperti kita, itulah yang susah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, belajar tentang mengerti dan memahami perasaan dan persoalan orang itu dalam bahasa psikologisnya dinamakan dengan empati. Berempati, mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Dan inilah yang membuat orang-orang yang melihat si lumpuh itu perlu dibantu. Mereka gotong, mereka bawa kepada Yesus karena mereka mencoba merasakan kalau kami yang sakit seperti itu, bagaimana rasanya. Maka mereka berjuang untuk bawa dia kepada Yesus. Yesus pun menyambut dengan pengertian dan pemahaman yang lebih tinggi dari manusia. Bahwa ketika mereka sudah berjuang melihat, mereka sampai bongkar atap hanya untuk mau menjumpai Yesus, Yesus langsung paham, sudah dosamu diampuni. Setelah itu baru dia bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seperti inilah Tuhan memahami kita. Beda dengan orang Yahudi. Bukannya mengerti dan memahami orang yang sakit, malah mereka mempersoalkan, kenapa Yesus bilang seperti itu. Nah, kita jadi orang Katolik atau orang gereja juga begitu. Terlalu gemar mempersoalkan orang, tapi tidak berjuang untuk menjadi pribadi yang mengerti dan memahami keberadaan dan persoalan orang lain. Maka inilah yang perlu kita mohonkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, supaya Tuhan menganugerahkan Roh Kudus ke dalam hati kita, sehingga kita dimampukan menjadi pribadi yang bisa mengerti dan memahami persoalan dan keberadaan orang, dan tidak terus menjadi pribadi yang gemar mempersoalkan orang lain dan persoalan-persoalan orang. Semoga Tuhan memberkati.